Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Saptribangun. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa tutorial untuk beberapa fitur yang ada di Microsoft Word, seperti judul, daftar isi, margin, dan lain-lainnya. Adanya pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum TIK. Jadi ini kita sudah masuk ke Microsoft Word. Lalu di sini aku akan memberikan tutorial untuk membuat judul. Yang pertama kita pencet Home, lalu kita pencet yang heading. Di sini aku mau pilih heading 2. Oke, tapi itu terserah kalian ya mau heading yang mana. Itu semua untuk judul. Oke, di sini kita tulis judul yang mau kita buat untuk karya ilmiah atau skripsi kita. Sini aku buat contoh ya. Contohnya rancangan mesin pengupas kulit buah nangka muda dengan menggunakan sistem otomatis untuk skala rumahan di kota Palembang periode 2022 sampai 2023. Oke, lalu di sini kita blok. Kita pilih fontnya mau yang mana. Kalau aku mau pilih yang Times New Roman dengan ukuran 14. Lalu kita tebalkan. Udah. Nah, kalau biasanya kita membuat judul tidak seperti ini ya. Kita ubah tata letaknya ke tengah. Kita pencet home, kita tengahkan. Oke. Nah, karena ini masih berantakan ya, di sini aku mau membuat judul yang bentuknya segitiga terbalik atau piramida terbalik. Nah, ini yang di barisan pertama. Aku blok barisan pertama dulu, lalu kita pencet home. Home, lalu kita pilih font. Nah, kita pilih yang advance. Nah, spacingnya kita ubah ke expanded. Expanded ini artinya meregangkan, kalau condensed ini artinya merapatkan. Kita pilih yang expanded. Kita ubah ukuran 1 pt ini menjadi, aku mau ubah ke 0,5 pt ya. Ini hanya contoh. Kita klik OK. Lalu yang barisan kedua sama juga, kita blok. Kita pilih home. Lalu pencet font. Kita ubah spacingnya ke, nah kalau yang barisan kedua ini kita pilih condensed, kita rapatkan. Lalu ukurannya kita ubah ke 0,5 pt juga. Kita klik OK. Nah, yang barisan ketiga kita ubahnya sama seperti yang barisan kedua ya. Kita pencet home, pencet font, lalu spacingnya kita ubah ke condensed by 0,5 pt. Oke, ini judulnya sudah berbentuk seperti piramida terbalik ya. Nah, sangat berurutan dari atas ke bawahnya, sangat rapi. Dari sebelah sini juga sangat rapi. Oke. Kita blok semua, kita ubah warnanya ke warna biasa ya, hitam. Nah, ini kita pencet yang ini, font color. Langsung pencet aja, warnanya langsung berubah menjadi hitam. Nah, inilah tutorial untuk membuat judul pada karya ilmiah atau skripsi. Oke, selanjutnya aku akan memberikan tutorial untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini sudah ada tugasku yang lalu-lalu. Ini sudah ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, lalu sudah ada bab 3 penutup serta daftar rujukannya. Tetapi aku belum membuat daftar isi di sini. Nah, jadi langsung saja aku berikan tutorialnya. Yang pertama kita pencet reference. Nah, ini dia reference. Nah, lalu kita pilih table of contents. Ini terserah kita mau pilih yang mana, mau automatic table 1 atau automatic table 2. Aku pilih automatic table 1. Oke. Nah, sudah ada ya. Oke. Nah, ini contents-nya kita ubah aja. Kita ganti dengan daftar isi. Kita ubah tata letaknya di tengah. Chat home. Kita ubah ke tengah, lalu kita ubah warnanya. Kita ubah fontnya ke Times New Roman, ukurannya 12 saja. Oke, ini kita enter ke bawah ya. Nah, ini sudah ada. Ini judulnya, bab 1-nya, bab 2-nya sudah ada. Lalu ada penutupnya juga sudah ada, simpulan. Ini kita hapus saja isi dari simpulannya. Nah, ini sudah ada. Inilah daftar isinya, sudah jadi. Oke. Kita ubah dulu tulisannya, kita hitamkan. Dah, ini daftar isinya sudah jadi, langsung sudah ada halaman-halamannya tuh secara otomatis ya, jadi tidak perlu ribet-ribet lagi. Oke, selanjutnya setelah membuat daftar isi,
tutorial yang mau saya berikan adalah bagaimana cara mengubah margin. Biasanya di kampus-kampus itu mereka pakai format 4433. Nah, jadi kita blok dulu semuanya, langsung aja kita pencet Ctrl A. Lalu kita pencet layout. Oke, kita pilih margin. Lalu kita pilih yang custom margin. Custom margin kita ubah topnya ini jadi 4. Yang left pun juga sama 4. Bottomnya 4 juga. Salah, bottomnya ini kita 3 karena kan kita pakai format 4433. Nah, right-nya 3. Oke, kita klik oke saja. Nah, ini sudah memakai format margin 4433. Tinggal kita rapikan saja yang masih berantakan isinya, karena kita baru ubah tadi ya, jadi berantakan lagi. Kita bisa ubah, kita benerin lagi nantinya. Oke. Selanjutnya aku akan memberikan tutorial membuat mail merge di surat massal. Nah, ini suratnya, contoh suratnya sudah saya buat tentang surat undangan untuk menghadiri rapat musyawarah. Nah, sebelum itu saya juga sudah membuat data berupa nama dan alamat melalui Excel. Ini nama dan alamat. Biasanya untuk mail merge ini ada banyak ya formatnya, ada kota, ada nomor telepon, ada yang lain-lainnya, tabelnya gitu kan. Tapi di sini saya cuman hanya membuat nama dan alamat saja. Lalu kita tutup Excelnya. Nah, ini sekarang kita masukkan mail merge di surat ini ya. Yang pertama kita pencet mailings. Nah, sebelumnya mail merge ini mau dimasukkan di mana sih? Nah, ini mau saya masukkan di sini di bawah kepada yang terhormat. Di sini kan namanya belum ada ya. Terus di sini juga di bawah yaitu alamatnya juga belum ada. Nah, jadi kita sambungkan ke nama dan alamat yang sudah saya buat di Excel tadi. Kita pencet mailings, lalu kita pilih select recipients. Nah, kita pencet. Terus kita klik yang use an existing list. Nah, kita cari file yang tadi, yang Excel tadi di dokumen, terus nih kita pilih nama dan alamat. Oke. Nah, karena tadi sheetnya cuma satu ya, cuma sheet nama dan alamat itu saja, jadi oke, kita okekan. Terus sudah kita checklist ya, jangan lupa ini di checklist yang first row of data contains. Nah, kita klik oke. Nah, belum muncul ya, kita pencet lagi mailingsnya. Kita pencet mailings, lalu kita insert merge file yang ini. Oke. Ulang mailings, kita pencet yang ininya. Nah, kita masukkan, karena ini di bawah kepada ya, jadi kita masukkan yang nama. Nah, lalu di bawah kita masukkan lagi di bawah itu, kita pencet lagi mailings, insert merge file, masukkan alamatnya. Nah, jadi sesuaikan nama dan alamat yang seperti di Excel tadi, namanya Ahmad, alamatnya di Jalan Lunjuk nomor 85. Nah, ini kita bisa lihat nama-nama yang lain juga. Tadi kan ada 10 ya di tabel Excelnya. Nah, ini kita bisa lihat yang lain. Nah, Ridwan Kamil di Jalan Betutu. Terus ini ada siapa lagi? Ada Vika Tobing di Jalan Mega Asri. Nah, banyak. Jadi itu cara melihat resipien-resipien yang lainnya gitu. Ini Zulkarnain Yusuf di alamat Rimbo. Nah, jika sudah, kita blok dulu ya biar hitam. Nah, jika sudah, kita mau cetak nih misalnya. Kita mau cetak, kan tadi ada 10 orang ya. Ada 10 nama. Nah, kita mau cetak 10 misalnya, mau 10-10-nya. Kita bisa langsung cetak semuanya. Kita pencet finish merge, lalu kita pilih print documents. Lalu kalau kita mau cetak 10 nama dan alamat tadi, bisa kita pencet yang all. Jadi nanti langsung tercetak untuk 10 nama orang yang tadi. Tetapi kalau kita pilih yang current record, nah yang tercetak ya nama yang sedang tergambar di sini, yaitu cuman yang nama Vika Tobing ini gitu. Tapi kalau kita pilih yang all, kita bisa langsung mencetak semua nama-nama yang sudah dimasukkan tadi, yaitu ada 10 nama. Kita bisa klik OK kalau kita memang mau cetak ya, tapi karena saya tidak mau cetak, jadi kita cancel saja. Jadi seperti itu tutorial mail merge di surat massal. Next, aku akan memberikan tutorial cara membuat tabel dan grafik di Microsoft Word. Jadi yang pertama ini aku akan membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel jumlah penduduk Kota Palembang. Oke, kita bisa klik insert. Lalu kita pilih yang table. Lalu karena di sini aku mau membuat 5 periode atau 5 tahun, jadi akan membuat 5 tabel, tapi plus judul ya, jadi ada 6 tabel ke bawah. 6 tabel ke bawah, untuk ke sampingnya aku buat 3 tabel saja. Kita langsung klik, pilih. Nah, lalu kita buat judulnya, kita masukkan teks, nomor, lalu
tahun, dan jumlah penduduk. Ini kita bisa kecilkan ya tabelnya. Nah, seperti ini kita sempitkan dia, kita rapatkan. Terus ini juga bisa kita seimbangkan biar tidak besar sebelah. Nah, lalu kita isi di bawah nomor ini, isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Tahunnya kita buat dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Lalu kita masukkan jumlah penduduknya. Ini jumlah penduduknya saya buat jumlah penduduk pura-pura ya, bukan jumlah penduduk asli. Jadi ini saya buat aja 870, saya buat 1092, lalu 1230, 1245, dan 1101. Nah, ini hanya data pura-pura ya teman-teman, tidak data asli. Kita hilangkan ketebalannya biar bisa dibedakan mana tahun dan mana judul dan isi. Lalu misalnya kalian mau buat grafik dari data yang sudah ada di tabel ini, kita tinggal klik aja insert, lalu klik chart. Ini ya chart. Oke, kita klik. Sini ada berbagai macam grafik ya, ada grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran pun juga ada, dan lain-lainnya banyak sekali. Sini aku mau pilih grafik garis saja. Ini ada macam-macam grafik garisnya ya. Tuh, ada juga yang ada titik-titiknya seperti ini. Nah, sini aku mau pilih yang ini saja deh. Kita klik OK. Nah, langsung jadi. Ini langsung tersambung ke Microsoft Excel. Kita geser dulu ya, karena menutupi. Oke. Karena di sini kan masih tulisannya masih kategori ya, kategori. Kita ubah kategorinya ke bentuk tahun. Nah, ini tahunnya kita copy paste dulu semua. Kita pencet Ctrl C, lalu kita masukkan di sini. Kita pencet Ctrl V, ada kan 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Lalu seri satunya kita masukkan jumlah penduduknya. Kita copy dulu jumlah penduduknya, pencet Ctrl C, lalu kita paste ya. Ini agak nge-lag guys. Nah, kita pencet Ctrl V, langsung berubah dari 870, 1092. Nah, karena kita tidak menggunakan series 2 dan 3, jadi ini kita bisa hapus saja. Kita klik tombol kanan, klik delete table columns. Jadi cuman ada series 1. Kalau kita mau buat berupa diagram yang lainnya juga bisa. Ini kita ubah dulu ya judulnya. Series 1 ini kita ganti jadi grafik jumlah penduduk kota Palembang. Enter. Nah, langsung berubah menjadi judulnya. Kalau kita mau buat dalam bentuk grafik batang juga bisa. Oke, jadi dalam video ini kita telah membahas beberapa fitur penting yang ada di Microsoft Word ya, yaitu cara membuat judul, daftar isi, mengatur margin, mailmate, serta menyisipkan tabel dan grafik. Dengan memahami langkah-langkah ini, kita jadi bisa menyusun dokumen secara lebih rapi, profesional, dan efisien. Judul membantu kita memperjelas struktur dokumen, daftar isi memudahkan navigasi, pengaturan margin juga memastikan tampilan yang sesuai dengan standar, mail merge membantu kita untuk pembuatan surat massal, sedangkan tabel dan grafik berguna untuk menyajikan data secara lebih visual dan informatif. Semoga tutorial ini bermanfaat dan membantu mengoptimalkan penggunaan Microsoft Word. Jangan lupa untuk mencoba sendiri ya, dan terus eksplorasi fitur lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.